Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen hati, manajemen qalbu, tasawuf kitab Al-Hikam karang Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Amin ya rabbal alamin. Dan bacakan kitab adapun pahala yang kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW pada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abu Bakar Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang guru kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maksudi wa ridhoka maqbul. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pelajar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian Al-Hikam manajemen hati, hikmah yang ke-21. Benar ya? Ya, sebelum masuk hikmah yang ke-21, kita ulang sedikit hikmah yang ke-20. Bagi yang belum dapat materi hikmah yang ke-20 itu bisa diambil nanti setelah pengajian ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya yang ke-20, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah yang nyata dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah itu maha nyata, maha nampak, maha terlihat. Ya, tidak mungkin terhijab, terdinding, tidak bisa dilihat dengan mata hati. Artinya bukan zat Allah yang dilihat, ya, tapi mata hati melihat Allah. Maksudnya mata hati menyadari, ya, mata hati menyadari dan menyaksikan, ya, menyadari, memahami bahwa alam ini ada karena diadakan oleh Allah. Ya. Alam ini ada karena Allah yang menciptakan. Makhluk bisa hidup karena diberi nafas oleh Allah. Makhluk bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Allah yang menciptakan sehingga dia bisa bergerak. Allah yang menciptakan tenaga, kekuatan. Allah yang menciptakan ruh. Allah yang mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah yang berbuat pada hakikatnya. Kita lihat gunung, mata zahir melihat gunung, mata hati melihat Allah yang menciptakan gunung. Allah yang menggerakkan gunung sehingga bisa bergerak. Allah yang mengadakan
semuanya itu pekerjaan Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, Allah yang menghendaki. Kalau mata hati kita belum bisa merasakan, menyadari itu semua, itu pertanda mata hati kita terhijab, terdinding oleh maksiat dan dosa. Jadi anak yang tadinya nggak ada diadakan oleh Allah menjadi ada. Anak yang tadinya bodoh, nggak ada ilmu, diberikan ilmu sehingga pintar. Nah, jadi pintarnya anak bukan karena kehebatan kemampuan orang tua, ya, bukan karena keberhasilan orang tua. Orang tuanya sebagai jalan sampainya nikmat, sampainya kepintaran dari Allah. Jadi pada hakikatnya semua yang berbuat adalah Allah. Ya, jadi Allah nyata dalam tiap-tiap sesuatu. Nah, melihat anak, mata zahir, mata hati melihat Allah. Melihat pemandangan, mata zahir, mata hati melihat Allah. Artinya hati menyadari, ya, memahami bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, ya, perbuatan Allah pada hakikatnya. Ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Baik, kita lanjuti hikmah yang ke-21. Di sini ada 2 hikmah, ya. Kenapa saya gabung? Karena hikmah yang ke-21 ini hanya 2 lembar, dan hikmah yang ke-22 juga hanya 2 lembar, ya. Digabung. Sudah dapat semuanya, Bu? Materinya yang di luar sudah dapat juga, ya. Alhamdulillah. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya yang ke-21, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Yang tadi Allah nyata dengan tiap-tiap. Nah, ini Allah nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Penjelasannya, Allah itu tersembunyi, tidak ada yang mengenal Allah, karena belum ada sesuatu. Allahu ya batin, Allahu ya batin. Apa artinya batin? Ya batin, Bu. Saya kalau meruqyah itu amalan saya itu, saya suruh jemaah saya untuk pejamkan mata. Nah, pejamkan mata itu dalilnya Nabi menyuruh sahabat untuk memejamkan mata ketika berzikir. Ya, jadi saya bilang sama pasien saya, Bu, tundukkan kepala, relax, pejamkan mata, coba zikir Allahu ya batin. Tarik nafas panjang-panjang, tinggi-tinggi. Setelah tinggi, yang gini pejamkan mata, kemudian sebutkan Allah, kemudian keluarkan melalui hidung. Melalui hidung sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Begitu seterusnya sampai saya selesai meruqyah. Ada yang menggelepar, ada yang pingsan. Tengok di YouTube itu videonya. Allahu ya batin. Terus ya, Bu, ya, jangan berhenti. Sampai saya sudah berhenti. Saya baca Yasin, Ayat Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allahu ya batin. Apa artinya ya batin, Pak Haji? Ini ada kaitannya dengan ini. Allah Maha tersembunyi. Ya batin itu kan Asmaul Husna, ya kan? Yang Maha gaib. Allah itu gaib, Maha gaib, nggak bisa dilihat. Setan itu kan gaib. Nih, Allah itu tersembunyi, tidak ada yang mengenal Allah, karena belum ada sesuatu. Yang mengenal Allah hanya diri Allah sendiri. Karena siapa yang mengenal Allah? Karena Allah saja yang ada. Allah menghendaki supaya dia dikenal, maka dijadikanlah segala sesuatu. Maka dengan dijadikannya segala sesuatu itu, orang pun mengenalnya, makhluk mengenalnya. Maka tugas segala sesuatu ini atau makhluk adalah mengenal Allah. Sehingga dalam ilmu tauhid dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Awal tugas kita adalah beribadah. Di
tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ada ulama yang lain menafsirkan tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Tujuan kita dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah adalah untuk mengenal Allah. Bagaimanapun kita bisa menyembah Allah, menyembah Allah kalau kita nggak kenal. Maka kenali Allah dulu. Bagaimana mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan ciptaannya alam, ya kan? Nah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya kan? Kenal diri kita. Kita dijadikan dari setetes air yang hina, ya kan? Kita nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan. Kita nggak bisa hidup kalau nggak diberi nafas, nggak boleh diberi ruh. Ya. Kita nggak akan bisa dibangkitkan kalau nggak diciptakan, kalau nggak dibangkitkan. Nah, kita nggak bisa berhajat, nggak bisa mengurus diri kita sendiri. Allah yang mengurus. Ya, dari mulai kita nggak ada menjadi ada, dari mulai kita seonggok daging dalam perut ibu kita. Nah, itu semuanya Allah yang kerjaan Allah itu. Jadi kalau kita kenal diri kita, kita kenal Tuhan kita, kenal Allah. Makanya kenali Allah. Semuanya kita beribadah kalau kita nggak mengenalnya. Kemudian berikutnya Imam Ghazali semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, bagaimana engkau beribadah kepada Allah yang engkau tidak kenal? Maka kenali Allah terlebih dahulu. Pelajari ilmu tentang hati. Karena Allah memberikan cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah ke dalam hati kita. Maka siapkanlah hati kita, bersihkan hati kita agar hati kita bisa mengenal Allah. Ya, cahaya ma'rifatullah, berbagai macam cahaya Allah berikan. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, berbagai macam cahaya. Ya, cahaya tauhid, cahaya ihsan, cahaya iman. Ya. Kemudian berikutnya yang menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu adalah Allah. Karena dijadikan Allah segala sesuatu itu, dijadikan Allah sesuatu yang nyata. Maka mana mungkin sesuatu itu menghijab Allah. Sedangkan sesuatu itu adalah yang dinyatakan dan diciptakan oleh Allah. Ya nggak mungkin lah, kita diciptakan oleh Allah. Ya, mana mungkin mata hati terhijab dari melihat Allah. Artinya merasakan, ya, menyadari mata hati bahwa semua itu pekerjaan Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah. Ya. Dia Allah nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Itu manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita ketika anak kita belum taat, ketika kita belum dapat rezeki, ketika ada orang yang menzalimi, menyakiti. Orang menyakiti kita itu kan kehendak Allah atas izin Allah, betul kan? Jadi mata zahir melihat orang menyakiti kita, orang itu mata hati melihat itu semuanya pada hakikatnya perbuatan Allah. Ya, kehendak Allah, ciptaan Allah. Ya. Kemudian berikutnya, kekuatan manusia tidak diberikan Allah untuk memahami zat Allah. Sehingga untuk mengenal Allah kita diperkenalkan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Nah, jadi selain melihat ciptaan Allah, untuk mengenal Allah juga melalui sifat-sifat Allah. Karena hal ini yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Karena inilah yang diberikan kekuatan oleh Allah kepada manusia. Mana bisa kita melebihi daripada kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Siapa yang menyatakan itu sifat-sifat Allah, tentu Allah juga. Nah, kita dikasih terus dikasih sehat, ya, dikasih rezeki, dikasih nafas, Maha Pengasih. Jadi kalau hati kita menyadari bahwa semua yang kita dapat itu pemberian Allah di manajemen hatinya, ya, kita akan bisa bersyukur, kita akan mengenal Allah. Kita nggak sakit hati ketika belum dapat,
Tapi kalau mata hati kita tidak menyadari bahwa semua yang kita dapat, yang kita terima itu pemberian Allah, maka kita akan stres, sengsara, menderita. Ketika itu semua tidak kita dapat. Ini manajemen hatinya, ya. Kemudian berikutnya, sebagai contoh, kalau kekurangan kepada manusia belum tentu kekurangan kepada Allah. Kalau manusia tidak berakal adalah kekurangan, tapi apakah Allah berakal? Jawabnya tidak. Karena Allah tidak pernah mengatakan sifatnya berakal. Karena akal buat manusia adalah alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah mendapatkan atau mengetahui ilmu pengetahuan tidak pakai alat, maka Allah tidak berkekurangan. Kita kekurangan. Inilah sadarkan diri kita, ya. Kalau kita sadar bahwa kita butuh akal, akal ini alat untuk mengenal Allah, kita akan bisa mengenal Allah. Akal ini adalah alat untuk menyadari, memahami ciptaan-ciptaan Allah, untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita sadar akan hal ini di manajemen hatinya, kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi kalau kita kenal sama diri kita yang serba kekurangan, yang bergantung kepada alat, kalau nggak ada alat akal, kita nggak akan bisa membedakan. Berarti sama kita dengan nauzubillah, dengan hewan, betul kan? Bedanya apa? Kan hewan nggak ada akal, dia nggak dikasih akal. Ya, Maha Suci Allah. Sadar kita akan hal itu, maka kita akan kenal Tuhan kita, ya. Sama halnya yang pernah saya sampaikan kemarin kajian yang lalu, kacamata. Kacamata itu alat untuk melihat benda. Jadi mata kita jangan hanya terfokus kepada kacamata, sehingga kita lupa kepada benda yang ingin kita lihat. Kacamata alat untuk melihat benda. Begitu juga dengan anak, itu alat. Harta, pangkat, jabatan itu alat untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah, agar hati kita bersih. Jangan terfokus kepada harta, anak, pangkat, jabatan, istri, suami. Ini manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita. Kalau hati kita hanya terfokus kepada anak, maka kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kita akan stres, sengsara, menderita ketika anak itu belum taat. Anak itu alat, ya. Istri alat, suami alat, dunia, harta, pangkat, jabatan alat. Akal ini alat untuk mengenal Allah. Paham ya, Bu? Ini manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita ketika belum dapat rezeki. Suami bukan pemberi rezeki, betul. Suami itu pemakan rezeki. Adapun yang memberikan rezeki adalah Allah. Suami hanya sebagai ujian sampainya rezeki kepada kita. Jadi mata hati melihat Allah yang memberi pada hakikatnya. Jangan semata-mata mata zahir melihat suami yang memberi rezeki. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan stres, sengsara, menderita ketika suami kita meninggal dunia, ketika suami kita tidak bekerja, ketika suami kita tidak memberi nafkah. Ustaz curhat di grup manajemen hati, bertanya, ya grup saya, stres aku Ustaz, mau bercerai aja lah aku nih Ustaz, ya. Sudah berbulan-bulan suamiku gak memberikan nafkah. Tengok kan, ini akibat hanya mata zahir dia melihat bahwa suami yang memberi makan. Nih kalau gak belajar manajemen hati, dia udah belajar mungkin belum diamalkan, ya. Jadi mata zahir ibu itu hanya melihat si suami yang memberikan rezeki, tapi mata hatinya tidak melihat bahwa pada hakikatnya yang memberikan rezeki, yang memberi makan, yang menghidupkan, yang mengurus adalah Allah. Masya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, setan menjauh, nafsu jinak terkekang. Kemudian Allah akan memberikan kesabaran dalam hati kita dan akan memberikan solusi. Ini manajemen hatinya. Tolong diamalkan. Kalau enggak, aduh, siap-siaplah
sesak sengsara berkepanjangan, menderita berkepanjangan, bahkan ada yang membunuh diri. Nauzubillah. Itu jemaah saya. Semoga tidak terhindar. Baik, berikutnya, di mana Bu? Bagi hamba yang soleh, yang sudah dekat dan mengenal Allah, maka apa saja yang mereka lihat, mata hati mereka melihat Allah. Tengok nih kan, maksudnya mata hati melihat Allah bukan melihat zat Allah, karena zat Allah itu nggak bisa dilihat di dunia, ya kan? Zat Allah hanya bisa dilihat di surga dengan mata zahir dan mata hati, itu zat Allah. Maksudnya mereka melihat Allah, mata hati menyadari, ya, memahami. Dan mereka pun bertasbih mensucikan Allah sebagaimana langit, bumi dan seluruh isinya. Firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 44. Langit yang 7 lapis, bumi dan apa yang di dalamnya bertasbih, memuji dan menyatakan kebesaran kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Halaman 2, lihat Bu. Kemudian berikutnya Syekh Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ada 6 jalan untuk mencapai tingkatan orang soleh. Yang pertama, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesengsaraan. Yang kedua, tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan. Yang ketiga, tutuplah pintu bersantai dan bukalah pintu perjuangan. Yang keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam. Yang kelima, tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Yang keenam, tutuplah pintu keharapan dan bukalah pintu persiapan kematian. Kemudian berikutnya Syekhul Khair Al-Akhta, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, seseorang tidak akan mencapai kemuliaan kecuali dengan rajin beribadah, berakhlak mulia, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan bergaul dengan orang-orang soleh. Dan untuk menjadi orang yang soleh, seorang hamba harus memerangi hawa nafsu dan syahwat dengan lapar dan haus. Kemudian Yahya bin Mu'az Ar-Razi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, barang siapa yang banyak kenyangnya maka banyak dagingnya, barang siapa yang banyak dagingnya maka besar syahwatnya, barang siapa yang besar syahwatnya maka banyak dosanya, barang siapa yang banyak dosanya maka keras hatinya, dan barang siapa yang keras hatinya maka dia tenggelam dalam berbagai bahaya dunia dan perhiasannya. Masya Allah, bagus sekali nih ya hikmahnya ini. Yahya bin Mu'az Ar-Razi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Nah, jadi banyaklah puasa Senin Kamis, ya, orang yang gemuk-gemuk ini ibu senyum dia. Enggak. Ustaz kurus ya. Ini nyentuh sekali ini ya katanya ya. Banyak dagingnya, ya, besar syahwatnya. Ya, nafsunya itu kuat. Tapi ada orang yang gemuk tapi dia rajin puasa ya. Kemudian makhluk ini seluruhnya, yang terakhir, makhluk ini seluruhnya tempat nampaknya sifat Allah yang ke-20. Bila kita melihat orang yang mulia, hendaknya kita tahu Allah yang memuliakan orang itu. Nah ini Bu, Pak, ketika suami belum taat, ya, Allah yang membuat suami itu nggak taat. Itu takdir Allah, kehendak Allah atas izin Allah. Mata zahir melihat suami yang belum taat, mata zahir melihat istri yang belum taat, tapi mata hati melihat Allah yang menghendaki. Atas izin Allah itu terjadi. Dan pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Enggak ada di dunia ini yang tidak dari perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Masya Allah, setan menjauh, nafsu jinnah. Jadi nggak stres. Bu, ibu kenapa stres? Menderita sengsara, nangis berkepanjangan. Iya Ustaz, suami saya Ustaz, suami Fir'aun, nggak mau sholat. Susah kali untuk dibilangin Ustaz ya? Nah ini dia semata-mata mata zahirnya hanya melihat suami itu nggak taat ya, tapi mata hatinya, nah, karena hatinya itu banyak penuh dengan maksiat dan dosa, terhijab, terdinding. Jadi macam mana caranya? Banyaklah tobat agar terbuka hijab yang menyelimuti mata hati. Sama seperti mobil. Ini untuk mendekati paham. Mobil itu kalau kaca depannya itu terhijab, kotor, bisa nggak berjalan Bu? Nggak bisa kan? Nampak jalan ada, tapi nggak bisa jalan karena kaca depan itu kok kotor.
stres pengemudinya, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Nah begitu juga kalau hati kita, mata hati kita penuh dengan maksiat dan dosa, ya, penuh dengan penyakit-penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati itu datang karena banyaknya maksiat dan dosa. Datanglah penyakit hati, iri, dengki, takabur, dendam, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tangga beri kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga naik pangkat, kita yang opname. Tetangga ganti mobil, nauzubillah, ya, penyakit hati. Jadi hanya mata zahirnya aja dia melihat suami yang belum taat, tapi mata hatinya nggak bisa melihat. Itu semuanya pekerjaan Allah. Harusnya dia kembali kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku serahkan suamiku, istriku kepadamu ya Allah. Engkau yang memberikan hidayah, Engkau yang bolak-balikan hati suamiku dan istriku ya Allah. Tolong ya Allah. Jangan bergantung kepada kemampuan kita, kehebatan kita, ilmu kita, kekuatan kita untuk mengurus suami, anak dan istri, tapi bergantunglah bersandar kepada Allah. Nikmat hati ini, tenang hati ini ya Allah. Ya, ini kalau belajar manajemen hati, alihkan. Nih tadi kata Imam Ibnu Athaillah. Tengok buku yang terakhir. Hikmah yang ke berapa nih? 21. Ini masuk 22. Makhluk ini seluruhnya tempat nampaknya sifat Allah yang 20. Bila kita melihat orang yang mulia, hendaknya kita tahu Allah yang memuliakan orang itu. Nah kita punya anak kita pintar. Allah yang mata zahir melihat anak pintar, mata hati melihat Allah yang membuat pintar. Jadi kita nggak sombong, ujub, jumawa, merasa hebat, merasa mulia, dan itu semua pekerjaan kita. Kita nggak akan melihat begitu. Sehingga ketika ada yang memuji Pak Haji, anak Ustaz pintar kali ya, kita nggak akan bilang, oh siapa dulu bapaknya. Kita nggak akan bilang begitu, tapi kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Gitu kan, Ustaz? Ya. Kemudian berikutnya ini. Jadi mata hati melihat ia mulia karena Allah yang memuliakan. Jika kita melihat orang yang hina, tengok ini kebalikannya. Mata hati melihat Allah yang menghendaki dan menghinakannya, sehingga ia menjadi hina. Bila kita melihat orang yang hidup dan mati, mata hati melihat Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Itu setan menjauh, nafsu jinah, yang kita bisa bersabar. Jadi kalau hikmahnya yang ke-21, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah yang nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Baik, kita masuki hikmah yang ke-22 terakhir. Bagaimana mungkin Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam hikmahnya, bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia paling dekat padamu daripada segala sesuatu. Penjelasannya, pengertian dekat antara hamba dengan Tuhannya itu bukanlah dekat bersentuhan, berdampingan, bukanlah dengan jarak, bukan seperti dekatnya kita dengan sebagian kita. Mengambil tempat atas Allah itu mustahil, sebab sebelum menciptakan tempat Allah sudah ada, dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Jadi Allah tidak bertempat, ya. Allah tidak bertempat. Nah kita yang bertempat. Kedekatan Allah adalah kedekatan ilmu, meliputi dan menyaksikan, bukan kedekatan jarak. Karena tidak ada jarak antara kita dan Dia. Ini maksud dengan Allah dekat kepada kita. Kita belajar ilmu manajemen hati agar kita dekat kepada Allah. Maksud dekat di situ bukan dekat jarak, paham ini kan? Ya. Maksud dekat di situ adalah kedekatan ilmu, meliputi dan menyaksikan. Allah menyaksikan kita. Ya. Kita ada, ilmu kita ada karena Allah memberikan ilmu.
Mata hati menyadari Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menghendaki, Allah Maha Kaya. Itu dimaksud dengan dekat. Rasulullah SAW bersabda, semuanya Allah tidak menempati sesuatu dan tidak lenyap dari sesuatu. Allah tidak bertempat. Imam Ali semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, Allah tidak berasal dari sesuatu, tidak berada dalam sesuatu, tidak di atas sesuatu, tidak di bawah sesuatu. Karena jika berasal dari sesuatu pasti dia makhluk. Jika berada di atas sesuatu pasti dia dipikul. Jika dia berada dalam sesuatu pasti terbatas. Jika berada di bawah sesuatu pasti dia terpaksa. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping kiri, Allah tidak di samping kanan. Ini kajian tauhid nih kan. Maksud dia harus pahami di mana Allah. Allah tidak bertempat. Kalau Anda bertanya di mana Allah, berarti itu menunjukkan tempat. Betul kan? Allah sudah ada sebelum tempat ini ada. Nah kalau kita bertempat, kita belum ada, diadakan oleh Allah. Ini tolong dipahami ya. Ini manajemen hatinya agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang berbau syirik. Kemudian berikutnya beliau ditanya, wahai putra paman Rasulullah SAW, di mana Tuhan kita? Apakah dia bertempat? Wajah Imam Ali berubah. Dia diam sejenak. Kemudian menjawab, ucapanmu di mana Allah adalah pertanyaan tentang tempat. Allah telah ada saat tempat belum ada. Lalu dia menciptakan waktu dan tempat. Dan saat ini pun dia ada, sebagaimana dia telah ada dahulu, saat belum ada tempat dan waktu. Ya. Kemudian berikutnya, maksud dari dekatnya Allah dari hamba adalah bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Ini juga penjelasan tentang Allah itu dekat. Ya. Arif dengan Allah, arti dengan Allah itu adalah hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudrahnya, kuasanya Allah, iradah kehendaknya Allah, dan pemeliharaan Allah. Jadi kita ini ada dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, ya, dengan pemeliharaan Allah. Kita ini kalau nggak diurus, kita ini mati, betul kan? Kita ini kalau nggak ditolong, kita nggak bisa apa-apa. Kita ini kalau nggak dibantu, kita mati. Kita nggak bernyawa kalau nggak diberikan nyawa, diberikan ruh. Jadi pengertian Allah sangat dekat dengan hambanya adalah sekejap pun ia tidak bisa terlepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah, perlindungan Allah, dan pemeliharaan Allah. Jika terlepas dari itu semua, maka ia akan hancur binasa. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan seorang hamba daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik dan yang dilakukannya, semuanya itu diketahui, dilihat, dan diawasi oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan dekat kepada Allah. Kita di bawah pengurusan Allah, kita di bawah penglihatan Allah, dipantau oleh Allah, ya, terus diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Itu dimaksud dengan dekat dengan Allah. Jadi bukan dekat artinya jarak. Ya, ini tolong dipahami. Banyak orang nggak tahu. Ayo kita belajar manajemen hati supaya kita dekat kepada Allah. Apa itu dekat? Jadi sedetik saja Allah tidak membimbing kita, tidak mengurus kita, tidak memperhatikan kita, tidak menolong kita, mati kita, binasa kita. Coba manajemen hatinya, sadarkan akan hal ini, sehingga kita mau bersyukur kepada Allah, sehingga kita tawadu, rendah hati, kita tidak akan menyombongkan diri. Ya, apa yang bisa kita banggakan? Sedetik aja, ya. Allah tidak mengurus kita, memantau kita. Allah jauh dari kita, enggak dekat, jauh. Lawan dekat adalah jauh. Artinya Allah tidak mengurus kita, membimbing kita, yang memantau kita, menolong kita, membantu kita, binasa, hancur. Yuk, coba, apa yang mesti disombongkan? Apa yang mesti dibanggakan? Apa yang mesti dihebatkan? Nah, ini manajemen hati. Yang terakhir, halaman 2. Allah, ini dia dalilnya nih, tengok kan Quran surat Kahf ayat 16. Allah berfirman,
Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tapi ingat, bukan Allah di urat leher. Kalau Allah di urat leher berarti Allahnya banyak. Allah 1 miliar berarti. Oh, tidak begitu. Ya. Maksudnya takluk sifat Allah pada kita. Jadi Allah itu mengurus, memantau, ya, kemudian menolong, membantu, dan hati kita menyadari, memahami bahwa Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah memantau, ya, Allah membantu, Allah menciptakan. Hati kita menyadari Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha berat siksanya, Maha keras siksanya, Allah Maha Penyayang. Nah, itu dimaksud dengan Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ya. Jadi bukan Allah itu di urat leher atau Allah ada di dalam diri kita, ya. Jadi berarti Allah itu banyak, tidak begitu cara memahaminya. Allah satu, tunggal. Firman Allah Quran surat Waqiah ayat 85, dan kami lebih dekat nih, kata Allah nih, kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Tengok kan? Jadi kalau mata hati kita terhijab, mata hati nggak bisa melihat Allah. Artinya mata hati tidak bisa menyadari Allah yang mengurus kita, Allah yang membantu menolong kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menggerakkan kita. Pada hakikatnya perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Apa yang kita buat pada hakikatnya perbuatan Allah. Ini kata Allah kan. Tapi kamu tidak melihat, mata hatimu tidak melihat. Akibat banyaknya maksiat dan dosa, datanglah penyakit-penyakit hati, iri, sombong, takabur, ujub, dendam, ya, sum'ah. Kemudian berikutnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 52, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Tengok kan, bagaimana bisa mata hati merasakan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, kalau mata hati terhijab oleh maksiat dan dosa. Kemudian Quran Surat Toha ayat 7, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Tengok, Allah Maha tahu yang terdetik dalam hati kita, ya. Jadi jangan sibuk, jangan stres, ya, dengan keperluan kita. Semuanya sudah diurus oleh Allah. Kita nggak minta aja, Allah dikasih, Allah kasih, ya kan? Kita nggak doa aja, Allah kasih. Contohnya apa? Contohnya jantung kita ini. Kita nggak minta, ya Allah detakkan jantungku ya Allah setiap saat agar aku bisa hidup. Betul. Tapi apanya Allah kasih cuma sampai sekarang. Kalau orang ada takkan tuh gini aja jantungnya mati. Apa yang bisa kita buat? Nah, ini artinya Dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Ini manajemen hatinya, ya, agar kita tidak stres, sengsara, menderita. Tentang keperluan kita sudah beres semuanya, dibagikan oleh Allah. Kemudian karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, maka terdindinglah mata hati daripada menyaksikan Allah, memandang Allah, dan mengingat Allah. Dan ia tidak ingin ingat bisa melihat, mendengar, bergerak, dan berkehendak dengan Allah. Serta ia mengaku yang melihat, mendengar, bergerak, dan berkehendak. Serta ia mengaku yang melihat, mendengar, bergerak, dan berkehendak. Yang menghendaki pada hakikatnya Allah. Kita bisa melihat karena Allah kasih, ya, penglihatan, karena Allah ciptakan, ya, mata sehingga kita bisa melihat. Kita bisa mendengar kalau Allah kasih pendengaran. Allah ciptakan sehingga kita bisa mendengar. Ini semuanya perbuatan Allah.
Kita punya hati, kita bisa beribadah, bisa mengaji. Allah yang menggerakkan hati, bukan kita. Coba sadarkan akan hal ini. Ini manajemen hatinya agar tidak timbul sombong, merasa mulia, merasa hebat. Oh, udah ngaji manajemen hati, kita ahlikan. Ini kita hidupnya kita tasawuf ini yang paling tinggi. Gak ada setelah ahlikan ini kitab yang lain untuk tentang manajemen hati, tentang hati. Ya, ini paling tinggi nih. Oh hebatlah belajar manajemen hati ahlikan. Ya. Gak akan merasa begitu. Ya. Terakhir, untuk itu kita selaku hamba Allah harus mujahadah dan riyadhah untuk membersihkan hati kita agar mata hati dapat melihat atau mengingat dan merasakan mengenal Allah. Jadi kalau hikmahnya yang ke-22 ini, bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia paling dekat padamu daripada segala sesuatu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jam 6:20. Silakan, mungkin ada yang mendiskusikan. Ini materi yang hikmah yang ke-20, silakan ambil bagi yang belum dapat. Baik, ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita doa. Doa kita ya. Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la tumutu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dhikri wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Muhammad al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahulukan, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah, ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima taubat kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami yang soleh, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan Engkau hijab hati kami ya Allah, jangan Engkau bimbing hati kami ya Allah, agar hati kami bisa dekat dan mengenal-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhannya ya Allah. Bila ada mendapatkan kesulitan hidup, mohon ya Allah, lapangkan kesulitannya ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah, ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.